فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang terakhir daripada penjelasan hadis yang ke-25, yaitu hadis mengenai hiburan bagi orang-orang yang belum memiliki harta agar mereka juga ikut andil bersedekah, walaupun tidak harus dengan uang atau tidak harus dengan harta, karena sedekah bisa dilakukan dengan amalan-amalan yang sudah disyariatkan, sebagaimana kemarin sudah kita lewati hadisnya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, itu semuanya termasuk amalan sedekah. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ta'ajjaba as-sahabatu wa qalu, segenap para sahabat merasa heran seraya mereka mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Disebutkan situ barakallahu fikum, yaitu segenap para sahabat merasa heran, apakah masih ada amalan yang lain yang dianggap sedekah? Seraya mereka mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala pada amalan tersebut? Ini pertanyaan para sahabatnya. Jadi segenap para sahabat masih mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah masih ada amalan yang lain yang dianggap sedekah? Mereka bertanya, apakah salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang disyariatkan atau perkara yang diperbolehkan, dia dapat pahala? Qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana pendapat kalian kalau seseorang meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, ai fi ghairi zaujatihi, yaitu pada selain istrinya, kalladhi yazni au yaf'al liwat, seperti orang yang berzina atau orang yang luti. Luti itu maksudnya laki-laki berhubungan dengan laki-laki, haram hukumnya. Nah, bagaimana menurut kalian kalau seandainya orang meletakkan syahwatnya kepada selain istrinya seperti zina atau liwat, luti tadi itu, akana alaihi fiha wizrun, apakah dalam perbuatan tersebut mendapatkan dosa? Di sini nanti Rasulullah akan menggunakan yang namanya apa?
yang namanya qiyas. Jadi qiyas itu barakallahu fikum, selama qiyasnya adalah qiyas yang sahih, nah maka itu adalah hujjah. Sudah kita lewati pembahasannya. Yang namanya usulul adillah, sumber landasan dalil di dalam syariat atau agama Islam ini ada 4. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', yang keempat adalah Al-Qiyas As-Sahih. Ijma' dan qiyas yang sahih ini pun disyaratkan harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi enggak bisa. Jadi semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ijma' kalau menyelisih Al-Quran Sunnah enggak dianggap ijma'nya. Qiyas kalau seandainya berseberangan dengan syariat, qiyasnya adalah qiyas yang batil. Oleh karena itu, qiyas dan ijma' pun harus apa? Berlandaskan atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat bagaimana Rasulullah cara menjawabnya. Sa'alahum 'an syai'in ma'ruf. Rasulullah menanyai mereka tentang sesuatu yang ma'ruf. Li'ajli an yuqarrir lahum hadza, agar mereka mengakui. Agar dalam rangka Rasulullah ingin membikin agar menetap di benak mereka. Walidzalika qalu, oleh karena itu mereka menjawab na'am, iya. Maksudnya ketika Rasulullah bertanya, bagaimana menurut kalian kalau meletakkan syahwatnya kepada yang haram, apakah dia dapat dosa? Kata mereka na'am. Paham ya? Seakan-akan gitu kan, na'am. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka seperti itu pula apabila dia meletakkan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, maka dia dapat apa? Pahala. Ini namanya apa? Qiyas. Jadi qiyas itu kalau qiyasnya sahih hujjah. Jadi antum jangan sampai menolak atau mengingkari qiyasnya. Nah, barakallahu fikum. Yang bukan hujjah itu adalah majaz. Bedakan. Karena sudah kita lewati, walaupun dohirnya dalam bahasa Arab terkadang seakan-akan majaz. Para ulama sudah mengatakan laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah wa inna ma yuqalu lahu uslubun min asanibil arab. Di sana itu enggak ada majaz. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada itu hanya gaya bahasa orang Arab. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Apanya? Yang seperti singa apanya Abdurrahman? Wajahnya atau badannya? Zaid seperti singa apanya? Semuanya? Masya Allah. Zaid seperti singa semuanya. Mukanya, wajahnya, atau apanya yang seperti singa? Sifatnya seperti singa itu. Makan memangsa gitu. Matanya? Badannya seperti singa? Allah Ustaz. Ini menurut orang majaz. Meminjam kata. Paham ya? Tapi di dalam penerapan bahasa Arab dikenal dengan uslubun min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab. Karena yang diinginkan di sini itu bukan wajahnya, badannya, tubuhnya bukan, tapi keberaniannya itu loh. Paham ya? Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa apanya? Keberaniannya. Maksudnya itu, oleh karena itu singa digelari dengan apa? Dengan Malikul Ghabah, raja hutan. Ya enggak? Malikul Ghabah, raja hutan. Ini dikenal dengan uslub min asalibil Arab. Nah, ini qiyas. Beda lagi. Kalau qiyas itu adalah hujjah selama qiyasnya qiyas yang apa? Yang sahih. Karena ada qiyas yang batil. Seperti qiyasnya si Iblis, laknatullah alaih, disuruh sujud malah bangkang nolak nantangnya. Paham ya? Mengatakan aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Gayanya gitu. Nah, barakallahu fikum. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah katanya. Kata siapa? Iblis laknatullah alaih. Ini qiyas fasid. Karena secara praktek dan tajrubah yang nyata, kenyataan realita yang kita saksikan, justru tanah lebih baik daripada api. Kalau tanah sifat identiknya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur, bisa diolah. Tapi kalau yang namanya api, barakallahu fikum, sifatnya bagaimana? Membakar dan merusak. Ini qiyas yang dibawa oleh iblis. Nah, hati-hati ya. Jadi qiyas itu hujjah kalau qiyasnya qiyas yang sahih. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam kaifa yu'jarul insan ala ityanihi syahwa fi zaujatihi bil qiyas. Di sini Rasulullah menjelaskan kepada mereka bagaimana seseorang dapat pahala
Dikarenakan apa? Menyalurkan syahwatnya kepada istrinya daripada tempatnya ya, bil qiyas, dengan qiyas. Cara jawabnya Rasulullah dengan qiyas. Bagaimana menurut kalian? Kalau menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang haram, dapat dosa atau enggak? Dapat dosa. Begitu pula kalau menyalurkan syahwatnya pada perkara yang halal, dapat pahala. Qiyas atau bukan? Qiyas. Paham maksudnya ya? Qiyas ini macam-macam. Ada qiyas aulawi, ada qiyas barakallahu fikum, qiyas syibh, paham ya? Ada qiyas yang lainnya. Yang jelas qiyas itu macam-macam bentuknya, bisa dilihat dalam kitab Al-Usul. Kitab masalah apa? Usul fikih. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ala man wada'aha fi haramin fa kana 'alaihi wizrun. Maksudnya bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam kaifa yu'jarul insanu ala ityanihi syahwa fi zaujatihi bil qiyasi ala man wada'aha fi haram fa kana 'alaihi wizrun. Rasulullah menjelaskan kepada mereka bagaimana seseorang diberi pahala dikarenakan apa? Menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dengan qiyas. Dengan qiyas apa? Dengan dikiaskan terhadap orang yang meletakkan syahwatnya kepada yang haram dapat dosa. Dibalik gitu loh. Qiyasu al-aqs. Paham ya? Qiyas sebaliknya. Kalau orang meletakkan syahwatnya kepada perkara yang haram, itu dapat dosa. Sebaliknya kalau dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal dapat pahala. Itu namanya qiyas aqs. Paham ya? Qiyas yang sifatnya barakallahu fikum sebaliknya. Paham insyaallah? Di sana ada qiyas aulawi. Ya, seringnya dipakai dalam masalah asma wa sifat. Sekarang kalau seandainya manusia saja melihat, mendengar, sempurna atau tidak? Sempurna enggak manusia melihat, mendengar? Sempurna. Terlebih-lebih lagi Allah Ta'ala lebih sempurna lagi kalau disifati dengan sifat tersebut. Ini namanya qiyas aulawi. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan beliau, Syekh Shalih Fauzan akan menyebutkan qiyas, sedikit pengertian qiyas bagaimana biar enggak gagal paham, biar orang tahu apa itu qiyas gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina hum li furudihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun." Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, kecuali kepada istri-istri mereka diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, karena pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak milik mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela di situ karena pada tempatnya. Faman ibtagha wara'a dzalik, maka barang siapa yang mencari selain itu, maksudnya tidak pada tempatnya, fa ulaika humul 'adun. Maka mereka adalah orang-orang yang justru apa? Yang justru menentang dan juga berseberangan. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Wa wada'a 'uqubatan 'ajilatan wa ajilatan 'ala zina. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukuman yang segera atau ditunda terhadap orang yang berzina. Sudah kita lewati ya. Orang kalau berzina, yang berzina itu sudah berkeluarga, maksudnya sudah beristri atau sudah bersuami, itu hukumannya dirajam sampai meninggal dunia. Paham ya? Itu hukum syar'i maksudnya ya, hukum syariat. Nah, adapun kalau seandainya yang berzina itu lelaki dan wanitanya belum menikah, masih bujangan atau masih gadis, hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Ini hukuman secara syar'i. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Adapun kita sebagai rakyat sipil Republik Indonesia, barakallahu fikum, karena hukumnya bukan hukum Al-Qur'an was sunnah, itu urusan mereka, kan itu. Nah, adapun kalau secara syar'i seperti ini caranya. Jangan main hakim sendiri. Antum nangkap orang berzina langsung antum rajam. Antum siapa? Antum bukan pemimpin, bukan juga pemerintah. Kita ini rakyat sipil. Paham ya? Rakyat sipil ya. Harus apa? Nah, barakallahu fikum, bertindak sesuai dengan aturan yang ada dalam keadaan tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini hanya menyebutkan hukum secara syar'i seperti ini, seperti ini. Fid dunya bil haq, di dunianya dengan hukuman. Hukumannya tadi itu yang ingat-ingat ya. Kalau yang berzina itu adalah orang yang sudah bersuami atau beristri, diapakan hukumannya? Dirajam sampai meninggal dunia. Paham ya? Dirajam itu dilempari dengan apa? Dengan batu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hukuman bagi orang yang berzina yang masih gadis atau bujangan diapakan?
Cambuk berapa kali? 100 kali. Setelah itu diapakan? Diasingkan selama setahun. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa fil akhirah bil adzab syadid wal iyad billah. Di akhirat kelak, na'am barakallahu fikum, bisa jadi dengan adab yang lebih pedih wal iyad billah. Ini kalau seandainya dunia belum dapat hukuman. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Az-zunatu waz-zawani yu'adzabuna fin nar ta'dziban khassan zaidan 'ala ta'dzibil akhirin atau akharin. Artinya para pezina lelaki dan para pezina perempuan itu diadab di dalam api neraka dengan adab yang khusus, adab tambahan di atas adab-adab yang ditimpakan kepada yang lainnya. Jadi adabnya lebih pedih. Nah, barakallahu fikum, ini bagi yang tidak tobat tapi ya. Yang bertobat sudah kita lewati ya. Kalau tobatnya benar-benar jujur, ikhlas, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama berdasarkan penelitian dan pengecekan terhadap dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka taubatnya diterima walaupun dosanya setinggi langit, sedalam sebesar gunung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau taubatnya benar. Pertama syaratnya ikhlas. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Syarat-syarat ini harus terpenuhi. Yang kelima, kapan waktu tobatnya? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kemudian kapan lagi? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Ahsantum barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, itu syarat-syarat taubat. Jadi jangan sampai taubat itu cuma dijadikan bahan permainan. Kita lihat di sini. Kama ja'a bidzalikal hadis, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis-hadis mengenai hal tersebut. Qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ahli ilm, wa hadza fihi dalilun ala anna al-qiyasa dalilun sahihun. Di sini ada pendalilan bahwasanya qiyas itu adalah dalil yang sahih. Haitsu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, atau haitsu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'malahu. Kenapa kok qiyas dikatakan dalil yang sahih? Dikarenakan Rasulullah saja menggunakannya. Antum bisa pakai qiyas kalau qiyasnya sahih. Jangan menggunakan qiyas iblis. Hati-hati. Qiyas iblis ini qiyas yang sangat berbahaya. Tapi qiyas yang sahih yang digunakan. Fahada min adillatil amal bil qiyas fi syariah. Ini merupakan dalil diperbolehkannya beramal dengan qiyas di dalam syariat ini. Wal qiyasu huwal aslur rabi'u min usulil adillati fi syari'ati allati hiya al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas. Ini dihafal. Qiyas itu adalah sumber landasan dalil yang keempat. Dari apa? Dari sumber dalil-dalil dalam syariat ini. Yang keempat adalah qiyas. Al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas. Mafhum salah? Nah, empat perkara ini dihafal. Sekarang beliau akan memberikan kepada kita cuplikan mengenai apa itu qiyas. Nah, pahami baik-baik ya. Wal qiyasu, sedangkan qiyas itu kata beliau, huwa ilhaqu far'in bi aslin bil hukmi, yaitu mengikutkan suatu cabang kepada hukum asalnya. Paham ya? Mengikutkan suatu cabang kepada asalnya dengan suatu hukum gitu loh. Jadi ada asal usulnya, ada cabangnya, barulah ada hukum di situ. Contohnya, nah barakallahu fikum, nabit. Nabit itu air endapan kurma atau air endapan anggur. Itu kalau sehari dua hari, nah barakallahu fikum, itu masih diperbolehkan untuk dikonsumsi, diminum, nah, dimakan apa yang semisalnya boleh. Paham ya? Tapi nanti kalau lebih dari 3 hari jangan disentuh. Karena dikhawatirkan sudah mengandung apa? Sejenis iskar, itu mabukkan. Walaupun asal usulnya bukan khamr ya, tapi itu nanti namanya far', cabang. Cabang ini nanti dapat hukum kalau dikembalikan pada asalnya. Sekarang nabitnya kenapa kok diharamkan di situ? Karena memabukkan. Kullu muskirin haramun.
Setiap yang memabukkan adalah haram. Nah sekarang kalau ada orang ngomong, Ustaz katanya ada yang mengharamkan tape katanya. Kita katakan siapa yang bilang tape itu haram? Tape itu enak enggak, Anas? Enak. Tape enak. Haram itu kalau sampai tingkatan memabukkan gitu loh. Kalau hukum asalnya halal, air minum aja, air putih itu kalau antum minumnya kebanyakan mabuk nanti. Paham ya? Bisa muntah-muntah. Paham ya? Itu nanti haramnya kalau membahayakan. Tapi hukum asalnya tape halal. Paham ya? Halal barakallahu fikum. Nah, jangan sampai berlebihan ekstrim akhirnya mengharamkan tape. Akhirnya orang yang jualan tape enggak laku lagi. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum, dilihat dulu kalau antum makan tape sampai mendem misalkan, saya mabuk itu kelenger gitu istilahnya ya. Haram, kullu muskirin haram. Paham ya? Tapi wallah alam ana belum pernah lihat dan belum pernah menjumpai orang makan tape sampai mabuk itu belum pernah dengar ana. Belum pernah jumpai. Kalau antum pernah jumpai, haram karena mabuk tadi itu. Paham ya? Bukan karena tapenya ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Jadi qiyas itu ilhaqu far'in bi aslin bil hukm. Mengikutkan suatu cabang kepada asalnya dengan suatu hukum, bi'illatin jami'ah, tapi dengan suatu sebab yang mencakup. Sekarang kenapa nabid itu kok haram? Air endapan kurma, air endapan anggur kok haram? Kenapa? Karena memabukkan kalau lebih dari 3 hari. Nah, memabukkan ini namanya illah, sebab. Sebabnya kenapa diharamkan? Karena memabukkan. Dikiaskan dengan khamr. Semua yang memabukkan adalah haram, baik bentuknya cairan, serbuk, tablet, paham ya? Baik yang diminum, dimakan ataupun dihirup, haram yang memabukkan. Paham ya? Sabu-sabu, narkoba, narkotika, sejenis itu ganja, haram yang memabukkan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fahuwa dalilun sahihun ista'malahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Jadi qiyas yang sahih itu hujjah ya. Jangan sampai keliru. Qiyas itu bukan hujjah katanya. Itu pendapat yang tidak benar. Pendapat yang sahih qiyas itu adalah apa? Hujjah. Qiyas yang sahih tadi. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Fa hadzal haditsu fihi si'atu fadlillahi wa taysirullahi jalla wa ala al-khair li ibadihi. Di dalam hadis ini ada pendalilan tentang luasnya keutamaan Allah taala dan na barakallahu fikum dimudahkannya oleh Allah taala menuju jalan kebaikan terhadap hamba-hambanya. Coba bayangkan, kalau misalkan enggak ada amalan baik kecuali harus dengan uang, dengan harta, banyak orang-orang miskin yang tidak bisa beramal. Karena hadis ini kan kisahnya orang-orang miskin zaman para sahabat mengadukan kepada Rasulullah. Orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka sedekah, kita nggak punya apa-apa. Jadi mengira segenap para sahabat itu sedekah harus dengan uang gitu loh ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bukankah Allah Ta'ala sudah menjadikan amalan-amalan yang dianggap kalian itu sedekah? Akhirnya Rasulullah menyebutkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, kemudian tahlil, la ilaha illallah, dianggap sedekah, bayangkan. Nah itu maksudnya. Kita lihat. Wa annaka idza ajazta an infaqil mal fala ta'jaz an hadhil khisal allati la tahtaju ila mal. Masyaallah. Maka sesungguhnya engkau apabila tidak mampu, apabila kamu lemah untuk berinfak dengan harta, enggak mampu berinfak dengan uang, fala ta'jaz, maka jangan kamu lemah dari sifat-sifat yang tidak butuh harta ini. Maksudnya jangan kamu cuma diam saja. Antum baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sedekah itu intinya. Walaupun antum enggak punya uang. Apa maksudnya ya? Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Naam. Wala tahtaju ila kulfah, dan enggak butuh kepada pembebanan jiwa. Antum mengucapkan alhamdulillah, ringan atau enggak? Ringan. Nah, barakallahu fikum. Wa fihi fadlul aghniya alladziina yatasaddaqun. Bukan berarti mencela orang kaya. Di sini pun ada keutamaan bagi orang-orang kaya yang bersedekah. Paham ya? Karena orang-orang kaya yang hanya nimbun harta, ngumpulkan harta bendanya emas ataupun perak, enggak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim. Paham ya? Nah, apa ayatnya? Naam. Ulangi.
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, itu ya. Dan orang-orang yang mereka mengumpulkan, menimbun hartanya, emas dan perak ditimbun terus, ditumpuk-tumpuk, hartanya ber-mm pun dibiarkan saja, enggak mau menginfakkan di jalan Allah, enggak mau menzakati hartanya tadi, kasih kabar gembira. Bayangkan. Kabar gembiranya apa? Dengan azab yang pedih. Itu kabar gembiranya. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi orang mengumpulkan harta itu boleh, nyimpan punya simpanan enggak masalah. Harta emasnya batangan banyak pun enggak masalah. Tapi ingat, zakatnya jangan dilupakan. Sudah kita lewati ya. Zakat harta perlu direnung kembali. Para ulama berbeda pendapat mengenai menilai harta tersebut. Dengan perak atau dengan emas. Yang rajih wallahu alam dikuatkan juga oleh Syekhuna Al-Fadil Muhammad bin Hizam hafizallahu taala, menilai mengukur dengan perak itu lebih cepat, lebih bagus. Karena apa? Perak lebih murah daripada emas. Karena intinya orang zakat itu apa sih intinya? Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang butuhkan, ya enggak? Nah, kalau hartanya sudah mencapai, ini pakai yang emas dulu ya. Kalau hartanya sudah mencapai tingkatan senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat, maka mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. 2,5%-nya. Karena zaman dahulu pakainya dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari apa? Emas. Senilai dengan berapa tadi? Berapa dinar tadi nilainya? 20 dinar. 20 dinar dikeluarkan 2,5%-nya. Senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Nah, dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi ingat-ingat ya, itu kalau sudah mencapai haul setahun penuh. Antum mulai misalkan afan ya. Nah, barakallahu bulan 1 misalkan antum nyelengi, nabung. Ternyata setahun full kok dinilai harta tabungan tadi, ini bukan harta yang dipakai untuk makan setiap hari ya, harta tabungan, harta lebihnya, dinilai kok ternyata dengan nilai jumlah tadi melebihi atau mencapai 85 gram emas murni 24 karat, zakat 2,5%-nya. Berapa? 2,5%-nya. Ini kalau pakai emas. Oleh karena itu kalau pakai emas lama. Tapi para ulama memberikan arahan yang lebih tepat, gunakan perak. Karena perak itu lebih cepat, lebih sampai kepada tangannya orang-orang fuqara wal masakin. Kalau perak itu dengan dirham zaman dahulu. Kalau sudah mencapai berapa dirham? Berapa dirham? 200 dirham. Ingat-ingat? 200 dirham. Senilai dengan berapa gram perak? Senilai dengan berapa gram perak? Apa? 595 gram perak murni. Paham ya? Kalau sudah mencapai 595 gram perak murni tadi dikeluarkan 2,5%-nya. Lah kenapa kok menggunakan perak? Perak harganya lebih murah. Kalau misalkan emas yang 24 karat, perhatikan baik-baik. Emas yang 24 karat, nah barakallahu fikum, murni itu 1 gramnya mahal enggak? Mahal. Ada yang mencapai 700, ya enggak? Ada yang mencapai 800 pun ada mungkin. Paham ya? Tapi kalau perak itu walaupun murni harganya bisa dikatakan lebih di bawahnya. Paham maksudnya ya? Ini sekedar selingan mengenai zakat harta. Jadi zakat harta itu jangan dilupakan. Antum nabung ngumpulkan enggak masalah, tapi zakatnya jangan dilupakan ya. Jangan sampai dapat kabar gembira tadi itu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Kalau enggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengeluarkan zakatnya tadi. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa fihi fadlul aghniya alladziina yatasaddaqun. Di dalam hadis ini juga mengandung keutamaan orang-orang yang kaya yang mereka sedekah. Wa fihi hirsus sahaba 'alal khair. Di dalamnya juga ada apa? Semangatnya para sahabat pada perkara kebaikan. Buktinya mana? Bertanya. Mereka bertanya, kalau enggak tahu bertanya, enggak diam saja. Dipermisalkan antum sudah hafal semuanya, yang malu bertanya itu sesat di jalan. Paham ya? Antum misalkan arahnya dari Surabaya mau menuju Jogja, baru sampai Solo sudah bingung kemana ini arahnya, ke selatan atau ke timur atau kemana ini. Paham ya?
Antum nggak mau bertanya, udah akan balik ke timur lagi, sampai ke Surabaya lagi. Sesat nggak terjalan? Sesat dia. Jadi kalau misalnya nggak paham, nggak tahu perkaranya, tanyakan. Apalagi perkara agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak tahu. Jangan diam saja barakallahu fikum. Naam. Karena malu terhadap al-haq itu justru tidak diperkenankan. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasannya kan? Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu terhadap kebenaran. Kebenaran kita enggak boleh merasa malu, sampaikan. Paham ya? Qala Allah qala Rasul. Jangan di tengah-tengah masyarakat wah ana gengsi ana enggak enak no, sungkan Ustaz. Pakai jubah sungkan katanya. Lah kenapa? Ribet nanti dibilang ini dan itu. Santai aja pakai jubah, pakai imamah sorban. Paham ya? Pakai peti. Jangan kalau di rumah pakai celana gaul. Di pondok masyaallah jubahnya panjang. Wah, jenggotnya di misalkan. Enggak. Jangan seperti itu barakallahu fikum. Upayakan semaksimal mungkin kita menempuh jalan yang lurus ini Al-Qur'an Sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan dan keyakinan. Itu penting sekali barakallahu fikum. Karena mungkin banyak orang-orang yang justru mereka cuman apa? Cuman pengennya ucapan saja. Itu enggak cukup. Ucapan, keyakinan, amalan barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Naam. Kata beliau di sini wa annal insana yanbaghi lahu an yandama ala ajzihi an fi'lil khair. Dan bahwasanya seseorang hendaknya selayaknya dia untuk menyesal karena lemahnya untuk melakukan perbuatan kebaikan. Kenapa kok ana enggak bisa ya? Menyesal gitu. Kok kenapa ana enggak bisa melakukan amalan kebaikan? Nah, fa idza nadima wa tamanna, apabila dia menyesal dan berangan-angan, yulhaqu bi ahlil khair bin niyatih. Ini penting sekali ini. Ini bagus, penting, perhatikan baik-baik. Bila perlu digaris ini. Perhatikan ini. Nah, barakallahu fikum. Apabila dia menyesal dan berangan-angan, hanya berangan-angan saja untuk berbuat baik, tapi belum mampu, diikutkan dengan orang-orang yang melakukan kebaikan dengan niatnya, bayangkan. Wahana ada keinginan untuk umroh tahun depan. Ini baru keinginan contohnya. Tapi ternyata sampai tahun depan pun belum bisa umroh. Dapat pahala niat. Ingat-ingat nih. Pahala niat ini penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat. Wa fi anal 'adati ma'an niyyah as-salihah tatahawwal ila ibadat. Di dalamnya ada pendalilan bahwasanya tradisi atau adat bersamaan niat yang tulus, niat yang salihah itu bisa berpindah kepada ibadah, bayangkan. Awal mulanya antum makan minum itu adat atau bukan? Tradisi atau bukan makan dan minum? Perhatikan baik-baik. Kebiasaan orang, tabiat manusia makan dan minum. Tapi karena dia makan dan minum diniatkan untuk ibadah biar kuat ibadahnya, jadi ibadah. Paham maksudnya? Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi tradisi, adat itu terkadang malah jadi ibadah tergantung dengan niatnya tadi. Antum tidur misalkan, jam 9 malam tidur langsung. Tujuannya biar nanti ketika bangun malam dalam keadaan segar, salat qiyamul lail. Paham ya? Tidurnya antum dihitung ibadah atau enggak? Naam, tergantung dengan niatnya. Jangan ketika tidur cuma tidur gitu aja. Paham ya? Ada di balik itu niat yang membuat apa? Tradisi menjadi ibadah. Mohon salah. Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Kama fi wad'ir rajul syahwatah, sebagaimana seseorang yang dia menyalurkan syahwatnya pada tempatnya. Hadhihi adatun. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada tradisi atau adat yang namanya suami ya. Nah, barakallahu fikum menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Idza nawa biha i'fafa nafsih, tapi kalau dia meniatkan dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, wa i'fafa zaujatih, dan menjaga kehormatan istrinya, wal kaffa 'anil haram, dan menahan diri dari perkara yang haram, sarat ibadatan, menjadi ibadah. Jadi semuanya perlu diniatkan ini ya. Jangan sampai perkara tradisi justru ya tradisi terus. Terkadang tradisi itu malah justru menjadi ibadah, tergantung dengan niatnya. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Orang ketika ingin menikah misalkan, dia meniatkan dengan menikah tersebut tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatannya, agar bisa lebih menundukkan pandangannya. Paham ya? Itu dapat pahala karena apa? Meniatkan ibadah tadi itu. Mohon salah. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, fayanbaghi lil insan an yuhsina niyyatah fi jami'i umurihi hatta yu'jara 'alaiha. Maka selayaknya sepantasnya bagi seseorang untuk memperindah, memperbagus niatnya
pada seluruh perkaranya agar dia mendapatkan pahala terhadap perbuatannya. Mahum insyaallah, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Ikhwani fi din azza wa jalla, berarti sudah kita selesaikan mengenai apa? Penjelasan hadis yang keberapa? Hadis yang ke-25. Nah, kita baca satu hadis, hanya hadisnya saja. Syarahnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu hadis yang keberapa? Hadis yang ke-26. Perhatikan baik-baik, santai saja, masih lama waktunya. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fiikum. Al-haditsus sadis wal 'ishrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Antum? Abu Hurairah siapa namanya? Abdullah? Abdullah belakang antum. Abu Hurairah siapa namanya? Nah, barakallahu fiikum. Antum Abdullah? Abdurrahman bin Sakhr. Antum sendiri jangan lupa dengan nama antum. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ingat-ingat ya. Itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik. Nah, buku tulisnya perhatikan, mana buku tulisnya? Nomor wuduhan antum. Nah, kita lihat sini. Allahu musta'an. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap anggota badan yang ada pada manusia, anggota badan ini maksudnya bisa persendian, lipatan-lipatan sendi kita ini barakallahu fikum, itu ada dihitung sedekah. Nah, kullu yaumin tatlu'u fi syams, setiap harinya ketika matahari sudah terbit, ta'dilu baina tsnaini sedekah. Dia mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Oh ya, orang lagi kelahi dia damaikan. Bukan malah ngikut apa? Bukan malah membuat mereka berkelahi, tapi didamaikan, itu dihitung sedekah. Bayangkan itu. Nah, kenapa? Karena posisinya apa? Persendian kita ini kan lipatan-lipatan ini banyak. Ya enggak? Itu dihitung sedekah barakallahu fikum. Nah, setiap harinya ketika matahari terbit, bukan berarti kalau sudah pagi aja ya, malam pun siang pun selama dia barakallahu fikum tujuannya adalah mendamaikan dua orang yang berselisih tadi, itu dihitung sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Perhatikan baik-baik ini terkadang sering muncul juga. Yang kedua adalah engkau menolong seseorang barakallahu fikum pada kendaraannya. Maksudnya apa? Fatahmiluhu 'alaiha, kamu boncengkan orang tadi itu. Ayo Pak, tak boncengkan Pak misalkan. Paham ya? Kita nolong, ya akhi, ayo tak boncengkan misalkan, nolong saudaranya. Nah, barakallahu fikum, itu pertama. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau kamu mengangkatkan barangnya. Orang ini bawa barang berat, barangnya kita angkatkan, kita naikkan di kendaraan kita. Berarti nolong bantu itu ya, itu juga dihitung sedekah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Di sini maksudnya enggak sembarang orang. Kalau misalkan yang lewat yang jalan tadi perempuan bukan mahramnya jangan diboncengkan. Namanya. Tapi ini adalah benar-benar posisinya yang sesuai dengan syariat. Mungkin orang tua yang membutuhkan bantuan kita, enggak kuat jalan misalkan dan ma'ruf orangnya, jangan sembarangan antum nolong orang diboncengkan ternyata enggak kenal, ternyata pembegal ya. Antum malah dibegal nanti. Namanya, Allah musta'an. Kita lihat sini ya. Allah musta'an. Nah, yang jelas di sini barakallahu fikum, amalan sedekah ternyata banyak sekali. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, ini yang selama ini kita ucapkan. Ucapan yang baik, ucapan yang jujur itu sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Dan setiap langkah yang kamu berjalan untuk salat itu ada sedekah. Jadi ini keutamaan orang yang dari rumahnya menuju salat jalan kaki. Bukan berarti yang naik sepeda motor, naik mobil enggak dapat pahala. Mereka juga dapat pahala, cuman kalau mampu seperti ini. Jalan kaki, setiap langkahnya dihitung apa? Sedekah tadi. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan dengan mobil, dengan motor, karena biar tidak terlambat salat jamaahnya enggak masalah. Tapi kalau rumahnya dekat, dengan melangkahkan kakinya tadi, itu pun diiringi apa? Wudu di rumah sebelum berangkat. Nah, hadisnya gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Wa tumitul adha 'anit tariq shadaqah, dan menghilangkan gangguan rintangan
yang ada di jalan itu juga sedekah. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa? Antum menghilangkan misalkan ada duri yang mengganggu di jalan, antum singkirkan. Ada kayu yang patah misalkan, antum mampu singkirkan, singkirkan. Paham ya? Kemudian ada barakallahu fikum paku misalkan, antum singkirkan. Itu termasuk apa? Menghilangkan rintangan gangguan yang ada di jalan tersebut. Itu termasuk apa? Sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, insyaallah taala nanti ini semuanya upayakan dihafal, besok disetorkan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.